Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dadakal ant, kum. Hal hadzal kitab ikhtisarun min al-kitabil akhar? Apakah kitab ini ringkasan dari kitab yang lain? Tidak. Terus mal murad bil mukhtasar? Yang dimaksud dengan ringkasan di sini apa? Jelas. Indah. Dari semua kitab. Ya, ini ringkasan dari pembahasan sirah nabawiyah. Ya, tidak terkhusus pada kitab tertentu, tapi beliau meringkas dari pembahasan inti atau pembahasan umum terkait dengan sirah nabawiyah. Beliau ambil sesuai dengan apa yang beliau inginkan dan beliau ulas sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Tapi indah kan? Abu Tafid. Tayyib. Kewajiban apa yang paling wajib bagi seorang muslim untuk dipelajari? Jangan dikira nggak ada pertanyaan tuh ya. Ini pelajaran wajib diujikan tak tanya tuh. Makanya tuh harus lebih fokus untuk pelajaran ini. Ya, karena ini ngalir. Hendak. Kewajiban apa yang paling wajib untuk dipelajari oleh seorang muslim? Hah? Apa? Memahami kehidupan Rasul dengan bahasa yang lebih fokus. Itu asbab, wasilah. Siratul Rasul ada wasilah. Wal ghaya min hadha madha? Tapi please. Datagalah ant. Kum. Kum. Apa kewajiban yang paling wajib untuk dipelajari? Tauhid, Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Mada turid min at-tauhid? لا السيرة هذا وسيلة بس والغاية ماذا؟ التوحيد ما هو؟ ماذا تريد من التوحيد؟ أيوة صحيح هذا التعريف لكن بس حقيقة التوحيد ماذا؟ Please. Kewajiban yang paling wajib adalah ma'rifatud din, sah? At-tauhid min ad-din, sah? Tayyib. Idzan as-su'al al-akhar. Indak. Alladhi yarani. Kum. Ayo, kum. Tayyib. Cara apa yang paling jelas yang dengan itu kita bisa tahu tentang agama para nabi, terkhusus nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan mempelajari apa? Ada mempelajari sirah para nabi. Please. Itu semua dijelaskan sama penulis. Ayo, jadi jangan fokus. Tayyib. Indak. Alladhi yaktub. Kum.
Mal murad biqaulis salaf al-qasasu junudullah. Mal muradu bihi. Sejarah itu sebagai dalil atau menguat bahwasanya kita tidak boleh melupakan sejarah. Sejarah itu adalah dalil yang paling kuat yang menunjukkan kita tidak boleh melupakan sejarah. Tayyib, selamat. Please, barakallahu fiik. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sejarah itu adalah hujjah yang paling kuat. Ya, hujjah yang paling kuat. Tayyib. Hasan. Indah, Abu Hanan. Qum. Awwalul qasas allati qassa Allahu lana. قصة عالم إبليس بارك الله فيك عند ذاك عند الجدار ثوب الأزرق الذي يقرأ أنت قم طيب ما المراد بالهداية التي وعدها الله سبحانه وتعالى لآدم. Apa yang dimaksud dengan hidayah yang Allah Ta'ala janjikan untuk Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan anak keturunannya? Ketika Allah menurunkan Nabi Adam beserta dengan istrinya, Iblis alaihi la'natullah diusir dari kerajaan langit, Allah menjanjikan satu hal. Ya, qulna ihbitu minha jami'a. Sekalian semua turun, ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Itu janjinya. Yang dimaksud dengan hidayah di sini apa? Please. Tayyib. Indak. Matiyarani. Aywa. Qum. Had. Ahsan, jelas barakallahu fiik. Bilisal Rasul, dengan mengutus para rasul. Tayyib. Ant. Kum. Tujuan diutusnya para rasul itu apa? Dengan bahasa yang lebih global. Irsal Rasul li ajli madza? Jawabus sahih. Jawabannya sahih. Tapi jawaban yang lebih global apa? Mencakup semuanya. Ayo. Naam, masyaallah. Tayyib. Idza fassalta tafsila dzakarta ad-din kullah. Tayyib, please. Barakallahu fiik. Lafaz. Yani mubasysyirin wa mundirin. Ini tujuan irsal ar-rusul. Indak. Kum. La, jasada. Kemudian awal. Alif kodal. Kum, na'am. Tayyib. Awal rusul wa akhiruhum man? Man awal, man al-akhir? Man awal? Wa akhiruhum? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Please. Baik, nuwasil. Kita lanjutkan. Yang fokus ya, antum perhatikan kalam muallif. Qala al-muallif rahimahullahu taala, fahris ya Abdullah ala ma'rifati hadzal habli alladhi bainallah wa baina ibadihi. Maka bersungguh-sungguhlah engkau, wahai hamba Allah, untuk mempelajari ikatan ini yang menghubungkan antara Allah dengan hamba-hambanya. Alladzi man istamsaka bihi salim. Yang berpegang teguh dengan ikatan itu, dia akan selamat. Wa man dayya'ahu 'atab.
dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, dia akan binasa. Baik, yang dimaksud dengan al-habl di sini adalah dinur rusul, dinul anbiya wal mursalin, agamanya para anbiya wal mursalin yang dengan itu Allah mengutus mereka, terkhusus Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para rasul itu diibaratkan seperti habl, ikatan, jembatan antara kita dengan Allah. Allah ingin menyampaikan apa yang Allah inginkan berupa syariat, perintah, larangan, hukum, dan lain sebagainya. Gak mungkin Allah mengajak bicara kita, bukan porsinya kita. Ya, Allah akan mengajak bicara hamba-hamba pilihan dan yang istimewa dengan pembicaraan yang khusus dalam bab ini. Maka Allah Ta'ala mengutus dan memilih dari hamba-hamba tersebut utusan-utusannya untuk menyampaikan risalah kepada mereka. Maka barang siapa yang mempelajari agama para anbiya wal mursalin, khususan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selamat. Tahu apa yang Allah inginkan, mengerti bagaimanakah agama itu, tahu bagaimana tujuan dia hidup, mengerti apa yang Allah inginkan dari kehidupan kita ini, maka dia selamat. Tapi kalau dia tidak mau untuk mempelajarinya, bayahu, menyia-nyiakannya, maka dia akan binasa. Fahris ala ma'rifati ma jara li abika Adam wa aduwika iblis. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk mempelajari apa yang terjadi menimpa ayahmu Adam beserta dengan musuhnya yaitu iblis alaihi la'natullah. Pelajari lebih dalam, gali faedah-faedahnya, ambil ibrahnya, dan jauhi apa yang dulu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Adam untuk menjauhinya, yang mana Allah Ta'ala memperingatkan beliau dari bahaya serta godaan syaitan. Wa ma jara li Nuh wa qaumihi. Pelajari apa yang terjadi antara Nabi Nuh dengan umatnya. Wa Hud wa qaumihi, antara Nabi Hud dengan kaumnya. Wa Salih wa qaumihi, antara Nabi Saleh dan kaumnya. Wa Ibrahim wa qaumih, antara Nabi Ibrahim dan kaumnya. Wa Lut wa qaumih, antara Nabi Lut dengan kaumnya. Wa Musa wa qaumihi, Nabi Musa dengan kaumnya. Wa Isa wa qaumih, Nabi Isa dan kaumnya. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan umatnya. Pelajari, ambil faedahnya, ambil ibrahnya, ambil pelajarannya. Kenapa mereka bisa berseteru? Kenapa mereka bisa bermusuhan satu sama lain? Kenapa mereka membenci dakwah para nabi-nabi ini? Ada apa? Apa yang mereka bawa? Kenapa mereka tidak suka? Pelajari, kenali, imani, ikuti, amalkan. Wa'rif ma qassahu ahlul ilmi min akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi. Dan pelajarilah apa yang disebutkan oleh para ulama dari kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beserta dengan umatnya. Wa ma jara lahu ma'ahum fi Makkah wa ma jara lahu fil Madinah. Dan apa yang terjadi antara Nabi dengan kaumnya ketika beliau masih di Mekah, dan apa yang terjadi pada beliau ketika beliau hijrah ke Madinah. Pelajari itu semua. Itu bukan semata-mata cerita, itu bukan semata-mata sejarah, tapi sebuah pelajaran yang sangat berharga berkaitan dengan tujuan hidup kita, berkaitan dengan prinsip dan akidah kita. Tayyib. Qala rahimahullah wa'arif ma qassal ulama an ashabihi wa ahwalihim wa a'malihim. Dan pelajarilah apa yang disebutkan oleh para ulama dari kisah para sahabat Nabi. Bagaimanakah keadaan mereka? Bagaimanakah sepak terjang mereka?
La'allaka. Ini intinya. Inti dari mempelajari itu semua ini. La'allaka an ta'rifal islama wal kufra. Semoga engkau bisa mengetahui hakikat Islam dan hakikat kekufuran. Itu intinya. Inti dari engkau mempelajari bagaimanakah sejarah para nabi secara umum beserta dengan umatnya masing-masing, dan sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara khusus beserta dengan umatnya. Intinya adalah satu, ma'rifatul islami wal kufri. Agar kamu tahu hakikat Islam itu seperti apa dan hakikat kekufuran itu seperti apa. Fa'innal Islam al-yawma gharib. Apalagi Islam di zaman sekarang sangatlah asing. Wa aktsarun nasi la yumayyiz bainahu wa bainal kufri. Dan kebanyakan manusia zaman sekarang tidak bisa membedakan mana Islam yang sahih, mana kekufuran. Wa dzalika huwal halak alladzi la yurja ma'hu falah. Dan fakta seperti ini adalah kebinasaan yang tidak diharapkan, kemenangan setelah itu. Yakni kalau orang itu sudah tidak ngerti apa itu Islam, sudah tidak ngerti kekufuran itu seperti apa, la ya'rif minal haqqi wal batil, tidak ngerti mana hak mana batil, itu halakul hakiki, kebinasaan yang hakiki. Karena dia tidak akan bisa tahu mana kebenaran yang bisa menuntun dia kepada surga dan mana kejelekan yang menjerumuskan dia ke dalam neraka. Dia tidak tahu mana kebaikan yang harus dia lakukan sebagai bekal dia nanti untuk di hari akhirat. Dan dia tidak tahu mana kejelekan yang harus dia hindari, yang mana kejelekan itu bisa menghancurkan dirinya sendiri fid dunya wal akhirah. Itu halakul hakiki, merupakan kebinasaan yang sesungguhnya. Apalagi zaman sekarang, Islam itu semakin gharib. Islam itu semakin asing. Bahkan zaman sekarang, orang kalau bilang Islam, itu masih tanya, Islam model apa? Islam seperti apa? Islam menurut siapa? Banyak kelompok-kelompok sesat. Masing-masingnya membawa pemikiran sesat. Masing-masing membawa ideologi yang sesat. Membawa ajaran yang sesat, yang menyimpang. Tapi mengaku Islam. Mengangkat Al-Quran. Dan mengaku itu sebagai pedoman mereka. Mengangkat hadis dan mengaku itu adalah pedoman mereka. Tapi sayangnya, mereka memahami Quran dan hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Sama sekali tidak menyentuh pemahaman para sahabat. Sama sekali tidak meniru dan tidak mencontoh bagaimanakah amalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Syuf, lihat. Bagaimanakah diqqahnya ucapan penulis rahimahullah. Beliau meminta kita untuk mempelajari sirah Nabi kita. Plus pelajari sirahnya siapa? Sirahnya sahabat. Sahabat, lihat ucapan beliau. Ya, pelajari berita tentang Nabi dan pelajari juga berita tentang para sahabat radhiyallahu anhum dan bagaimanakah sepak terjang mereka. Karena mereka lah rujukan umat. Mereka lah yang mendapatkan rekomendasi dan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka diabadikan jaminannya di dalam Al-Qur'an, dibaca oleh generasi setelahnya ila yaumil qiyamah. Dan mereka lah satu-satunya umat yang syahadut tanzil, yang langsung menyaksikan bagaimanakah ayat-ayat Al-Quran turun satu demi satu kepada Nabi SAW, mengetahui tafsirnya, bagaimanakah praktek Rasul menjelaskan tentang syariat Islam yang mulia ini. Mereka lah satu-satunya umat yang mendapatkan keistimewaan itu. Maka otomatis pemahaman mereka adalah pemahaman yang dijadikan sebagai rujukan. Sepak terjang mereka dalam mengamalkan Islam, membela Islam, memperjuangkan Islam, melanjutkan dakwah Islam. Itulah yang harus kita pelajari. Dengan itu kita bisa tahu Islam yang sesungguhnya itu seperti apa. Kekufuran yang sesungguhnya itu seperti apa. Agar kita bisa menjaga diri kita sekaligus bisa melakukan sebab-sebab yang dengan itu kita bisa selamat dari kerugian fid dunya qabla al-akhirah. Paham ya? Jadi kalau untuk melihat orang-orang sekarang, ya, masing-masingnya mengatasnamakan Islam, wa kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok bangga
dengan kesesatan yang mereka bawa. Ini punya keyakinan ini, itu punya ritual ini, yang ini punya amalan ini. Masing-masingnya di atas namakan Islam, campur aduk dalam keadaan tidak ada satupun yang sesuai dengan Islam. Agar antum bisa tahu apakah mereka benar atau tidak, kembalikan kepada sejarah, kembalikan kepada sirahnya Nabi SAW, dan lihat bagaimana para sahabat mengamalkan Islam itu. Dari situ engkau akan faham mereka betul-betul jauh dari Islam. Mereka betul-betul menyimpang jauh dari siratul mustaqim yang diajarkan oleh Rasul dan yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih menjelaskan tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat. Yahudi berpecah menjadi 74, kemudian 72, kemudian 71, orang Nasrani 72, orang Islam 73. Semuanya di neraka illa wahid, kecuali satu, kata Rasul. Para sahabat bertanya, siapa itu? Dari sekian banyak kelompok yang masing-masingnya mengaku Islam, cuma satu yang bisa berhasil, satu yang selamat. Rasul mengatakan, wahiyal jamaah. Satu kelompok itu adalah jamaah. Beliau mengatakan, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Jamaah itu adalah orang yang berpegang teguh dengan apa yang aku yakini sekarang. Wa ashabi. Beliau tidak hanya mengatakan ma ana alaihil yaum bas fahasab, la. Wasolal kalam. Beliau tidak hanya mengatakan saya, prinsip saya, apa yang saya bawa, baslah. Beliau melanjutkan wa ashabi, dan para sahabatku. Ketika Rasulullah SAW memberikan wejangan kepada para sahabat yang saat itu tidak seperti biasanya, betul-betul wejangan yang menyentuh hati, menggetarkan jiwa, membuat para sahabat menangis berderai air mata. Seakan-akan mereka akan berpisah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka minta wasiat sama beliau. Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Wahai Rasul, seakan-akan ini pesan terakhir darimu. Berilah kami wasiat. Siapa tahu benar-benar ini terakhir. Maka Rasulullah memberikan wasiat-wasiat dalam ucapan-ucapan yang singkat, tapi menjadi solusi bagi umat yang sudah beliau sampaikan ratusan tahun sebelum kita ada. Beliau mengatakan kepada para sahabat, usikum bitaqwallah. Pertama kali, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan wasiatnya, dan di antaranya beliau menghabarkan kepada para sahabat, fa innahu may ya'ish minkum ba'di. Siapa saja di antara kalian yang diberi umur panjang, masih hidup sepeninggalku nanti, fasayara ikhtilafan katsira. Kalian akan mendapati perpecahan umat yang sangat banyak. Sekarang masih satu tujuan. Di zaman Rasul ketika disebutkan Islam, semua paham Islam seperti apa, Islam warna seperti apa, hakikatnya apa. Mereka paham, yaitu Islamnya Rasul dan para sahabat. Adapun man ba'da, setelah itu, ketika intasyaratil fitan wa taharatil abatil, ketika fitnah itu muncul dan kebatilan itu mulai menjamur, disitulah Islam mulai pudar. Ya, ajaran Rasul mulai karam, ditinggalkan oleh umat beliau sendiri. Jauh-jauh hari sudah beliau ingatkan, kalian ini wahai para sahabatku, kalau diberi usia panjang, nanti kalian akan melihat fenomena mengerikan dari umat ini. Ikhtilafan katsira, banyak sekali perpecahan, masing-masing mengatasnamakan Islam, masing-masing mengaku benar, membuat umat itu bingung, linglung, tidak tahu mana Islam yang harus dipegang, yang membuat akhirnya musuh-musuh Islam semakin kegirangan dengan melihat perpecahan umat, perpecahan Islam itu sendiri. Memang mereka intinya untuk itu, membuat Islam itu hancur. Kalau langsung secara fisik, tidak mungkin kalah mereka dengan umat Islam. Sebanyak apapun mereka, secanggih apapun alat tempur mereka. Tapi mereka merusak Islam melalui opini dan ideologi serta keyakinan mereka. Dibikin kotak-kotak, petak-petak, dihancurkan satu demi satu. Kemudian Rasul memberikan solusi. Otomatis para sahabat meninggalkan pertanyaan dan tanda tanya yang besar. Terus bagaimana? Ya apa sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Perpecahan begitu banyak. Mana yang harus kita pilih? Apa yang harus kita pegangi? Seperti kita sedang berenang di sungai yang sangat deras.
Apa yang harus kita pegang? Naik apa kita? Berselamat dari arusnya sungai itu. Beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Pegang baik-baik sunnah saya. Abdu alaiha bin nawajid. Kalau perlu gigit dengan gigi geraham kalian. Dikatakan digigit, bukan cuma dipegang. Gigitan, bukan cuma gigi depan. Gigi belakangmu sekalian ikutkan semua. Rontok satu, rontok kabeh. Hancur satu, hancur semua. Pegang baik-baik sunnah saya, kata beliau. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Beliau mengatakan, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pegang juga sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk setelahku nanti. Yaitu Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa hum afdalus sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Syuf, lihat. Ini yang beliau sampaikan kepada kita. Ya, kalau kamu pengen tahu, ya, bagaimanakah Islam itu. Kamu pengen tahu Islam yang sebenarnya, khususan bihadihil azminah. Terkhusus pada zaman sekarang. Yang mana orang semakin anti dengan Islam padahal dia ngaku Muslim. Orang itu semakin asing mendengarkan kata Islam dan sunnah padahal dia mengaku Islam. Kamu pengen tahu Islam yang sebenarnya? Kembali ya engkau ke zaman Nabi. Lihatlah sejarah beliau dan lihat bagaimana sepak terjang para sahabat dalam memperjuangkan dan mengamalkan Islam. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Kamu akan tahu tentang berita yang sesungguhnya. Qala al-muallif rahimahullah. Wa amma qissatu Adam wa Iblis fala ziyadata ala ma dzakarallahu fi kitabih. Adapun kisah perseteruan dan pertikaian antara Adam dengan Iblis tidak ada penambahan lagi melebihi apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sudah cukup. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sangat cukup. Walakin qissatu dzurriyyatih. Tetapi yang harus kita lebih dalam untuk mempelajarinya adalah kisah anak keturunan Nabi Adam. Fa awwalu dzalik, yang pertama kali, annallaha akhrajahum min sulbihi amsalad dzarr. Yang pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak keturunan beliau dari tulang rusuk beliau seperti debu, yakni banyak. Ya. Wa akhadha 'alaihimul 'uhud, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil sumpah dari mereka semua, alla yusyriku bihi syai'a, jangan sampai mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum, dan ketika Rabbmu mengambil dari keturunan Adam, dari punggung-punggung mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah membuat mereka bersaksi atas diri mereka sendiri, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian yang wajib untuk diesakan, wajib untuk ditunggalkan, wajib untuk diibadahi? Qalu bala syahidna, mereka mengatakan tentu ya Rabb, kami bersaksi atas itu. Ya. Jadi ini adalah kisah pertama yang ditorehkan oleh anak keturunan Adam. Kalau Nabi Adam jelas, itu semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan jauh-jauh sebelum Allah menciptakan Adam sudah Allah umumkan di hadapan kerajaan langit seluruhnya. Ya. Adapun anak keturunannya dimulai sejak mereka dalam rahim ibu mereka, atau sebelum mereka menjadi air yang diolah dalam rahim, Allah sudah mengambil sumpah dari mereka semuanya. Alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Mereka semua menjawab, bala, tentu. Ya. Wa ra'a fihimul anbiya'a misla syuruj. Nabi Adam alaihi salatu wassalam melihat anak keturunan beliau bagaikan lentera. Dan itulah keturunan para nabi. Ya. Jadi beliau diberi izin oleh Allah untuk melihat calon keturunan beliau. Nah, syuf, lihat. Ini anak keturunanmu. Beliau melihat ada seperti lentera yang terang benderang. Ternyata itu adalah para nabi.
Wa ra'a fihim rajulan min anwarihim. Beliau melihat ada dari lentera-lentera itu yang paling terang. Fasa'alahu an. Beliau pun tanya, siapa itu? Kok paling terang itu lenteranya? Fa'lamahu annahu Dawud. Allah menjelaskan itu adalah Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Faqala, Nabi Adam tanya, kam umruh? Berapa usianya? Syuf, lihat, sebelum diciptakan terus ditentukan usianya berapa. Nabi Adam pun sudah ditentukan, sudah diberitahu oleh Allah usiamu 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Lah ini ada anak keturunanmu. Terang sekali. Sopo itu? Itu Dawud. Ya, usianya berapa dia di dunia? Allah mengatakan, qala sittuna sana. Dia hidup di dunia cuma 60 tahun saja. Ya. Qala, maka Nabi Adam mengatakan, wahabtu lahu min umri 40 sanah. Kalau gitu tambahi ya Allah. Kasih dia tambahan umur. Kurangi umur saya 40 tahun. Dalam riwayat yang lainnya terjadi dialog antara Nabi Adam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam minta tolonglah ditambah usianya. Itu orang baik itu kayaknya. Paling terang. Katanya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kecuali umurmu yang saya kurangi. Kata Nabi Adam, tidak masalah. Kurangi umur saya 40 tahun. Ya. Maka Nabi Daud berarti usianya genap berapa? 100 tahun. Wa kana umru Adam alfasana. Ketika itu umur Nabi Adam ditetapkan 1000 tahun. Wa ra'a fihimul a'ma wal abrasa wal mubtala. Dan Nabi Adam juga melihat anak keturunannya ada yang buta, ada yang kena penyakit kusta, ada yang kena ujian-ujian yang lain. Qala ya Rabb, maka Nabi Adam berkata, wahai Rabb, lima la sawaita bainahum? Kenapa engkau tidak menyamaratakan ciptaan mereka saja? Kok ada yang gowel-gowel kayak gini? Ya matanya kurang lah, kulitnya penyakitan lah, yang itu pincang lah, yang ini botak, tidak punya rambut, yang ini macam-macam ya. Kenapa tidak sama rata saja ya Allah? Qala inni uhibbu an ushkar. Kata Allah. Allah mengatakan, saya paling suka untuk dipuji. Ya, dan Allah layak untuk itu. Ya, saya paling suka dipuji. Ketika hamba saya uji dia, kemudian dia ketika hamba saya beri dia kesempurnaan ciptaan, dia melihat yang lainnya itu kok pada kurang ciptaannya, dia akan memuji saya, dia akan bersyukur kepadaku. Itu yang saya cari. Ya, bukan berarti Allah butuh dengan hambanya, tapi mengajari mereka bagaimana berterima kasih. Bukan berarti mereka yang cacat atau yang semisalnya kemudian itu berarti gagal produk begitu ya. Enggak diinginkan sama Allah Subhanahu wa taala. La, bukan. Allah menginginkan yang lainnya dari dia. Orang yang sempurna Allah menginginkan dari mereka ucapan terima kasih. Orang yang diuji Allah menginginkan dari mereka keteguhan dan kesabaran. Wa fi kullin khair, dan masing-masing ada kebaikannya. Baik. Falamma madha min umri Adam alfusanah illa 40. Ketika Nabi Adam usianya sudah mencapai 1000 tahun kurang 40, berarti 960 tahun, atahu malakul maut. Malaikat maut mendatangi beliau. Wis, sudah saatnya engkau kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Nabi Adam menyampaikan, innahu baqiya min umri 40 sanah, masih menyisakan 40 tahun kok kamu sudah datang ke sini, ya. Faqala, maka Allah mengingatkan, innaka wahabtaha li ibnika Daud. Kamu lupa apa? 40 tahun sisa kamu berikan ke Nabi Daud nanti untuk anakmu nanti itu. Fanasiya Adam fanisiyat dzurriyyatuh. Nabi Adam lupa, anak keturunannya pun lupa juga. Wa jahada Adam fa jahadat dzurriyyatuh. Nabi Adam mendebat dan anak keturunannya juga debat juga. Ya, ini enggak jauh beda dari nenek moyangnya. Disebut dalam riwayat yang lainnya, Allah turuti. Nabi Adam digenapkan 1000 tahun, Nabi Daud digenapkan 100 tahun. Jadi kasih semua sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah menjelaskan tentang apa yang terjadi setelah ayah kita Nabi Adam tiada. Yaitu kondisi tentang anak keturunan beliau. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dibaca-baca lagi ya ikhwah, ya, dibaca-baca lagi.
Di manakah roh sebelum ditiupkan ke seorang janin? Yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Mereka tanya kepadamu tentang roh. Apa itu roh? Ya. Katakan roh itu rahasia Allah. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Tidak tahu saya. Siapa itu ulul azmi? Siapa saja mereka? Ulul azmi ada 5. Ya, ulul azmi ada 5. A'inuni ya ikhwah, bantu saya. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, terus Nabi Nuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ini ala qaul dan itu yang masyhur. Sebagai ulama mengatakan jami'ul anbiya wal mursalin ulul azm illa Adam. Semuanya ulul azmi kecuali Nabi Adam. Nabi Adam Allah sendiri yang mengatakannya. Walam najid lahu azma. Kami tidak mendapati azm pada Nabi Adam. Beliau bukan termasuk ulul azmi. Keturunannya seluruhnya sampai Nabi kita Muhammad semuanya ulul azmi. Ada yang mengatakan ulul azmi cuma 5 saja. Dan 5 inilah yang nanti akan didatangi oleh umatnya di padang mahsyar. Afan Ustaz, bintang ada di langit keberapa? Waduh, ilmu kayak gini mbuh nggak ngerti aku, ya. Ya, yang kita lihat secara zahir bintang itu di langit dunia, ya, di langit dunia. Ini yang kita lihat ini langit dunia ya, ikhwah. Langit dunia ibaratnya itu ya apa ya? Itulah. Maksudnya apa ya? Pinggiran ini langit ini, ya. Nanti ada langit yang pertama nanti. Ini langit dunia yang kita lihat. Nanti ada langit pertama, langit kedua, langit itu terus ada 7 lapis. Nah, orang-orang luar yang katanya sampai ke bulan itu baru langit dunia itu. Baru langit dunia. Ya, tatanan surya ilahi itu masih langit dunia. Bintang dengan segala jenis macamnya itu yang kita lihat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nas dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah menghiasi langit dengan hiasannya. Tadi apa yang kita bisa lihat berupa hiasan tadi, yaitu bintang. Ini pertanyaan keluar dari sini. Adakah syarat memakai imamah atau sorban? Syaratnya jangan tasyabuh. Ya. Ketika antum memakainya jangan tasyabuh dengan ciri khas ahlul bid'ah atau ciri khas namanya orang-orang yang menyimpang. Barakallahu fiik. Secara umum imamah boleh-boleh saja termasuk libas. Ada yang mengatakan jangan sampai isbal. yakni isbal itu ketika ujung imamahnya itu ekornya sampai menyentuh bagian belakang kita sampai ke bawah, ya ke istun. Itu isbal namanya. Tapi hadisnya lemah. Ada hadis yang mengatakan la isbala illa fi thalathah, al-imamah wa al-kummah wal izar. Tidak ada isbal kecuali pada 3. Yang pertama imamah, yang kedua lengan baju, yang ketiga sarung. Masuk dalam sarung celana, sirwal dan lain sebagainya atau jubah. Itu tidak boleh isbal. Kalau imamah sampai menyentuh kalau lengan baju ini, kerah baju ini itu sampai ke sini, nutupi ujung jarinya antum ini, itu namanya isbal. Kalau celana itu sampai menutupi mata kaki. Tapi hadisnya lemah. Yang sahih cuma yang izar saja. Tidak boleh sampai menutup mata kaki. Yang lainnya lemah. Disebutkan bahwa Allah itu tidak seperti raja di dunia yang apabila ingin berjumpa dengan raja tersebut harus dengan perantara atau jembatan. Tapi kenapa tadi disebutkan para nabi adalah perantara atau jembatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Beda Beda. Babnya beda. Para nabi dan para rasul itu menjadi kita katakan jembatan, al-habl, ikatan yang mengikat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi asy-syariah. Al-bayan
menjelaskan tentang syariat, menyampaikan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Enggak mungkin Allah ngajak bicara kita, enggak mampu kita. Ya. Enggak levelnya. Kita kemudian diajak bicara sama Allah, ya. Allah kemudian menyingkap tirainya, kemudian ngomong sama kita, wajur kabeh ya ikhwah, ya, mati kabeh. Itu yang dimaksud dengan jembatan para anbiya wal mursalin. Adapun yang tadi raja dunia tidak butuh dengan Allah Ta'ala itu nggak seperti raja dunia yang butuh birokrasi untuk bisa ketemu langsung saja ibadah sama Allah dalam bab ibadah. Dalam bab ibadah, ketika kita sudah tahu syariat, kita menjalankan syariat tadi, sudah. Kita tidak butuh namanya wasilah perantara kesyirikan wa ila akhirih. Langsung saja ibadah kepada Allah, minta sama Allah. Adapun untuk menjelaskan tentang syariat itu seperti apa, batasan agama itu seperti apa, ya butuh ada yang jelaskan. Butuh ada yang jelaskan. Beda. Istilah, sekedar istilah saja. Hakikatnya beda ya. Barakallahu. Khalas. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ila huna naktafi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fiikum.